Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya baru pulang bawa tur ke Israel Bapak Ibu Saudara. Setelah beberapa kali saya bawa tur ke Israel, kali ini saya baru sadar. Sekalipun namanya danau, namun danau di Israel itu begitu luas dan ombaknya betul-betul luar biasa. Pada waktu kami tiba di sana cuacanya buruk. Angin kencang, hujan deras, dan ombaknya betul-betul besar. Sehingga saat itu kami tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu. Karena tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu, di tepi danau itu Bapak Ibu Saudara saya merenung. Dan saat itu saya diingatkan akan dua kejadian dahsyat yang pernah terjadi di danau. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, dua kejadian dahsyat itu dua-duanya menggambarkan tentang ketakutan. Kejadian yang pertama, Tuhan Yesus ada bersama-sama murid-muridnya di dalam perahu, tapi dia tertidur. Lalu angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu sehingga membuat murid-muridnya begitu ketakutan sampai mereka pikir mereka akan binasa. Padahal Tuhan Yesus ada bersama mereka. Kejadian yang kedua, Tuhan Yesus tidak bersama-sama mereka. Tapi pada waktu yang tepat Tuhan Yesus datang. Namun kedatangan Tuhan Yesus dengan cara yang dramatis itu ternyata tidak membuat murid-muridnya merasa tenang. Bahkan justru membuat mereka semakin ketakutan. Saya akan bacakan firman-Nya Bapak Ibu Saudara, terambil dari Matius 14 ayat ke-22 sampai ke-33. Judul dari perikop ini Yesus berjalan di atas air. Itu sebabnya tadi saya katakan dia datang dengan cara yang dramatis. Dia berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus bergaul karib dengan Tuhan. Setiap hari mereka jalan bersama, makan bersama. Bahkan dengan telinga mereka sendiri mereka mendengar pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Bahkan dengan mata kepala mereka sendiri mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana mungkin mereka bisa tidak mengenali Tuhan? Jadi ternyata badai dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara seringkali mengaburkan pandangan kita akan kehadiran Tuhan. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi Petrus bisa jalan di atas air? Lalu kenapa kemudian Petrus yang sama dia tenggelam? Firman Tuhan tadi kita baca, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu apa yang dia lakukan? Dia keluar dari perahunya dan dia juga berjalan di atas air.
Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, maka dia melakukan perkara-perkara yang besar. Namun ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, angin sakal, air yang bergejolak di bawahnya. Maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita cuma lihat persoalan masalah yang ada dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita cuma melihat apa yang terjadi dengan dunia ini, maka percayalah kita juga pasti akan tenggelam dalam samudera kehidupan kita ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau ajak kita ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya itu yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara, maka semakin lama itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan, ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan masalah kita, tapi pandang kepada Allah kita. Maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah. Persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Bukan masalah. Persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita saat ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah, ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka setiap kita dapat berkata, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Mari sekali lagi sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang pernah ditolong oleh Tuhan katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Satu kali ada seorang wanita Sirofenisia, anaknya kerasukan setan. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Namun sayangnya Tuhan Yesus tidak mempedulikannya. Wanita ini tidak putus asa. Dia terus berteriak-teriak minta tolong. Murid-murid Tuhan Yesus menyuruh dia untuk diam. Sementara Tuhan Yesus sendiri berkata, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang di Israel. Namun wanita ini tidak pernah mau menyerah, Bapak Ibu Saudara. Dia datang lebih mendekat, dia tersungkur, dia menyembah. Namun Tuhan Yesus tetap tidak bergeming. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan wanita ini dengan berkata, biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang ada di dalam situasi wanita ini. Namun hebatnya wanita ini, dia justru lebih merendahkan dirinya lagi dengan menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Wanita ini lulus ujian imannya dan Tuhan Yesus memuji ketangguhan wanita ini. Itu sebabnya dia berkata, oleh karena kata-katamu itu, sekarang pulanglah sebab anakmu sudah dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita sudah berseru minta tolong kepada Tuhan, namun seakan-akan Tuhan itu berdiam diri. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa datang di hadapan Tuhan untuk mau mengakui bahwa Dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita justru di detik-detik terakhir dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan itu datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan, bahkan kepercayaan kita kepadanya. Musa tidak pernah tahu kalau laut terbelah itu akan terbelah menjadi dua, sementara keadaan di belakang semakin kritis. Ada saat Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini, Tuhan izinkan kita merasa begitu lambat pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin saja Tuhan lambat. Namun satu hal yang pasti, Dia tidak akan pernah terlambat untuk menyatakan pertolongannya atas hidup kita. Itu sebabnya sekali lagi, di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama untuk berkata, hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini kepercayaan kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Selalu ada jalan di dalam Engkau Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Hanya dekat-Mu Tuhan, kami tenang. Hanya bersama-Mu Tuhan, kami aman selamanya. Dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dialah pemilik hidup kita. Dia pemelihara hidup setiap kita. Hinggalah bayara basyande. Hinggalah bayara basikuna rabu. Selamanya
Di hadapan-Mu saat ini Bapa, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa mengerti, mengapa semuanya harus terjadi, mengapa semuanya harus kami alami. Maafkan kami Bapa. Saat ini kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini seringkali secara diam-diam kita menganggap Tuhan itu kejam. Kapan kita merasa seakan-akan Tuhan itu kejam? Pada saat tangannya menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Jalan-jalan yang terjal. Bahkan tidak jarang Dia bawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Namun berita baiknya Bapak Ibu Saudara, sekalipun Dia membawa kita turun ke dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan bersamanya. Kita tidak berhenti di dalam lembah kekelaman itu. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Artinya apa? Kita sedang melewatinya, lalu meninggalkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, persoalan sebesar apa yang tengah ada dalam hidup kita hari ini, tekanan seberat apapun yang tengah kita alami hari ini, percayalah, semuanya ada masa kadaluarsanya. Sebab tidak untuk selama-lamanya Dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketidakmengertian kita, berhenti menuntut Tuhan bahwa Dia harus menjelaskan semua yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa? Sebab kalaupun Tuhan mau menjelaskannya, pikiran kita tidak akan pernah mampu untuk memahaminya Bapak Ibu Saudara. Sebab bukankah firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita, adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran dan rancangan hati kita. Jadi bukan bagian kita untuk memahami setiap jalan-jalannya. Lalu bagian kita apa Bapak Ibu Saudara? Setuju saja sama Tuhan. Ngerti gak ngerti apapun yang Tuhan sedang buat, setuju saya. Sebab sekali lagi tidak akan pernah Tuhan merancangkan yang buruk atas hidup kita. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita hari ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran
dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Yang setuju sekali lagi katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari panggil Dia, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku. Yang tidak keberatan, mari angkat kedua tangan, biarkan Dia pegang tangan kita. Yesus, pegang erat tanganku. Ini tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, tinggalkan aku. Engkau alasan
satu-satunya alasan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua cuma karena Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara, harus kita akui bahwa hidup yang kita hidupi ini memang berat. Hidup yang kita hidup ini tidak mudah. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan jalani. Bahwa hidup ini memang berat. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jikalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan itu tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab pada waktu kita mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kenyataan apapun yang ada di hadapan kita hari ini menjadi kebaikan bagi setiap kita. Ketika kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Bapak Ibu Saudara, bukankah selama ini kita menganggap yang namanya dosa itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, kalau kita berzina dan sebagainya. Namun berapa sering tanpa kita sadari bahwa mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27, Tuhan menyamakan keluhan dan gerutuan itu dengan kejahatan. Jadi pada waktu kita mengeluh dan menggerutu, itu jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah membawa keluar bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara, apakah pada saat itu generasi bangsa Israel itu bisa masuk ke tanah Kanaan? Tidak, kecuali Joshua dan Kaleb. Loh, kenapa mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan, karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, saat itu di dalam bus, tour leader lokal kami membentangkan sebuah peta. Lalu dia tunjukkan kepada kami, ini Mesir dan ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak sedemikian jauh. Lalu mengapa bangsa Israel seputar di padang gurun 40 tahun lamanya? Karena keluhan. Karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, baru saja mengalami mujizat yang begitu dahsyat. Ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan. Yang ada cuma laut berau yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi umatnya. Laut berau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka. Namun tidak butuh waktu yang lama Bapak Ibu Saudara. Setelah bangsa Israel mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka, tidak butuh waktu yang lama. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan bersungut-sungut lagi di hadapan Allah. Ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ.
Setiap kali saya merenungkan perjalanan bangsa Israel ini, saya selalu berkata ironis betul-betul. Kenapa? Sebab untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Allah hanya dibutuhkan waktu 10 hari. Lalu yang menjadi ironis apanya? Dibutuhkan waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir. 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Mereka selalu mengingat-ingat akan Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Mesir. Bahkan mereka mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Ada banyak umat Tuhan selalu mengeluh, menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih? Kok proses ini gak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara, gak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Makanya gak usah tanya Tuhan begitu. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Diri kita sendiri. Tuhan, saya gak ngerti Tuhan lagi buat apa. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami semuanya ini. Tapi sekalipun saya tidak mengerti, saya tetap mau setuju dengan Tuhan. Sebab saya yakin Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai. Jadi cepat selesai Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, kalau kita banyak protes sama Tuhan, kalau kita selalu mengeluh menggerutu sama Tuhan, maka percayalah, proses itu jadi semakin panjang. Enggak kelar-kelar Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita harus memahami semua yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan cuma minta kita percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita, di balik segala sesuatu yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, pasti Tuhan sedang punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita? Apapun itu Bapak Ibu Saudara, ngerti gak ngerti, namun percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang setuju katakan, ku tak akan menyerah
Satu kali saya mengunjungi senior saya, seorang wanita yang sudah berusia senja, dia belum menikah. Namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Karena mereka menikah di usia senja, mereka berdua tidak dikaruniai satu orang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun Bapak Ibu Saudara, lebih dari 5 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat, komplikasi hebat. Sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Dan yang tragisnya Bapak Ibu Saudara, lebih dari 5 tahun terakhir ini, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 5 tahun tidak punya pendapatan. Lebih dari 5 tahun terakhir ini dia tidak bisa kemana-mana. Karena dia harus terus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kali kita sedang menghadapi masalah yang besar, tekanan yang berat dalam hidup ini, sering kali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal saat ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah izinkan sesuatu pun terjadi atas hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, itu karena dia memandang kita masih cakep. Kita masih kuat. Dan sementara itu dia akan tambahkan lagi kekuatannya bagi kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini cuma satu yang kita tidak pernah boleh. Yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya jemput kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, saya harus tekankan ini. Bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Sebab tempat ini bukan karaoke, ini ibadah. Itu sebabnya kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tidak mau nyanyi, dengar baik ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada urusannya sama saya. Sebab ibadah itu adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Itu sebabnya kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu semua sadari atau tidak? Sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa.
Tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sebab pada waktu kita memperkatakan segala sesuatu dengan iman di hadapan Tuhan, maka sebagaimana dia berkata kepada wanita Sirofenisia itu, oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, kami percaya tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku takkan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Yang tidak keberatan, mari angkat kedua tangan tanda berserah kepada Tuhan. Ini janji kami di hadapan-Mu, kami hanya berserah kepada kehendak-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman hatiku percaya Tuhan punya rencana. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari sekali lagi kita mau angkat kedua tangan, katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Bapa, bahwa di dalam perjalanan hidup kami ini tidak akan pernah ada satu pun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada satu pun yang peduli dengan kami. Sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami. Sebagaimana Engkau Allah mempedulikan hidup setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami. Untuk kami menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahi bagi kami hari ini dan seterusnya. Sebab kami yakin dan percaya yang menyertai kami jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami. Mari semua kita yang setuju dan percaya sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara ya, berhenti mengeluh dan menggerutu. Engkau akan melihat apa yang Tuhan bisa buat dengan hidupmu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini kali pertama saya boleh berada dalam persekutuan Hope ini. Dan ini menjadi momen yang spesial buat saya hari ini. Kenapa? Karena bertepatan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya sedang memperingati 28 years anniversary dari rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah 28 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Pertama kali saya rekaman itu terjadi di tahun 1997. Album pertama saya, Allah Peduli. Jadi Allah Peduli ini sudah 28 tahun Bapak Ibu Saudara. Lalu tahun-tahun berikutnya Tuhan percayakan semua baik, Bapa yang kekal seperti Bapa sayang anaknya. Arti kehadiranmu, ku tak akan menyerah seperti yang kau ingini, besar anugerahmu. Sampai album saya yang terakhir, aku percaya ada mujizat. Pada kesempatan anniversary ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengucapkan terima kasih saya sebesar-besarnya atas support dari Bapak Ibu Saudara di dalam rekaman-rekaman saya. Sejak dari zaman kaset, sampai kaset sudah tidak ada lagi. Lalu zamannya CD. Tapi sebentar lagi CD pun sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya CD-CD saya sekarang sudah tidak bisa lagi didapatkan dimanapun. Jangankan di Malang, di Jakarta pun tidak bisa. Kenapa? Karena sudah tidak diedarkan lagi. Loh kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohaninya sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Jadi distributor rohaninya sudah tidak ada. Bahkan pabrik-pabrik CD sekarang sudah pada tutup. Tergerus oleh kemajuan teknologi hari-hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kemanapun saya melayani, banyak jemaat Tuhan minta kepada saya untuk mengeluarkan koleksi album saya dari album pertama sampai album terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Sebab sekarang banyak yang mengeluh sudah tidak punya CD player. Mobil baru, laptop baru, sudah tidak ada lagi CD playernya. Jadi mereka minta dalam bentuk flash disk, tinggal colok di mobil, pindahin ke laptop, HP, lalu pakai Bluetooth di mana-mana. Lalu saya kumpulkan 36 album saya, lalu saya pecah 3. Yang 12 saya beri judul Prayer and Worship. Sesuai dengan judulnya, album ini sangat vertikal. Kenapa vertikal? Karena semua narasi yang ada di antara lagu demi lagu, kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah. Kenapa saya keluarkan seri ini? Karena banyak yang mengeluh kepada saya setiap kali mereka saat teduh, baru 1-2 menit sudah bingung mau ngomong apa. Bahkan banyak yang ngaku doa mereka setiap hari cuma hafalan. Kata-katanya sama setiap hari itu lagi itu lagi. Ini menolong untuk saat teduh dan doa. Doa Yabes, ruang Maha Kudus, awan kemuliaan ada di dalam seri ini. Nah 12 yang lainnya saya beri judul Encouragement. Ini sangat horizontal. Kenapa? Karena semua narasi yang ada di antara lagu demi lagu, kata-katanya untuk membangun iman yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan. Seperti apa yang saya sampaikan malam hari ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, 25 years. 25 tahun terakhir rekaman saya, semua lagu yang dikenal ada di dalam USB ini. Nah Bapak Ibu Saudara, karena memang sudah tidak diedarkan lagi dan tidak akan bisa didapatkan dimanapun. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, terpaksa setiap kali saya pelayanan kemana saja, saya harus bawa sendiri koleksi CD dan USB itu. Barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang untuk mengoleksi album saya. Nanti di pintu keluar ada beberapa koleksi CD yang masih ada dan juga USB-nya. Nah saya berdoa biarlah lewat setiap narasi dan pujian yang ada di dalamnya, Tuhan bisa menjadi teman saat teduh Bapak Ibu Saudara.
Malam ini saya sudah 1 jam, tidak bisa banyak yang bisa sampaikan. Biarlah lewat setiap narasi itu Tuhan bisa berbicara. Tapi ada satu syarat Bapak Ibu Saudara untuk dengerin album saya. Harus sendirian. Kalau lagi nyetir mobil sendiri, atau lagi saat teduh di rumah sendirian, maka setiap kata-kata itu akan berbicara kuat. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara lagi putar album saya lalu ingat sama saya, jangan lupa terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.